Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Di sini saya bersama Teh Habibah. Saya sendiri Muhammad Jadid, NIM 21010021 dan Teh Habibah akan mewawancarai salah satu guru BK, yaitu Bapak Ali Rohmat, tentang bagaimana kurikulum merdeka diterapkan di sekolah. Yang untuk pertanyaan pertama dari saya, Bapak punten mau tanya bagaimana implementasi kurikulum merdeka dalam mata pelajaran yang diampu oleh Bapak selaku guru BK. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Teh Ainun dan Kang Muhammad. Salam silaturahmi. Perkenalkan, nama saya Ali Rohmat, guru BK di SMA Negeri 1 Pasir Kuda. Salam silaturahmi. Baik, untuk pertanyaan pertama ya. Kalau tidak salah, bagaimana implementasi kurikulum merdeka yang saat ini memang digunakan di sekolah ya. Sebetulnya kurikulum merdeka ini awalnya hanya digunakan oleh sekolah yang ditunjuk nama programnya sebagai sekolah penggerak. Jadi hanya sekolah-sekolah yang mendapat program tersebut yang memang bisa menggunakan kurikulum tersebut ya. Kebetulan di Kabupaten Cianjur hanya ada 7 SMA yang mendapat program PSP tersebut, termasuk di alhamdulillah ya di SMA Negeri 1 Pasir Kuda juga mendapat program tersebut. Saya rasakan gitu untuk kurikulum merdeka memang hampir sama dengan kurikulum 2006, 2013, tetapi memang banyak perbaikan ataupun inovasi yang dilakukan pemerintah dalam membuat kurikulum merdeka ini. Kalau untuk di BK, mohon maaf ya tadi saya dengar mata pelajaran yang diampu. Kalau BK itu bukan mata pelajaran, sifatnya memang tidak tercantum sebagai mata pelajaran, tetapi ada layanan khusus yang memang sangat vital gitu ya, sangat dibutuhkan di masing-masing tiap sekolah gitu, sebagai guru BK. Kalau implementasinya untuk program kurikulum merdeka ini, ada program-program yang dikhususkan gitu dari pemerintah untuk sekolah penggerak, di antaranya seperti ada namanya Root Day gitu ya, atau anti perundungan. Nah, dalam program itu anak-anak dari sekian banyak gitu, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, hanya beberapa saja sebagai perwakilan awal, dibuat kelompok ya, minimal 30 orang dalam kegiatan Root Day tersebut. Nah, di situ anak-anak diberikan materi yang berkaitan dengan anti perundungan. Nah, kalau itu hanya salah satu contoh saja untuk implementasi sebagai kurikulum merdeka untuk layanan BK memberikan pendidikan karakter untuk anak-anak. Sebetulnya masih ada beberapa lagi gitu ya, seperti pembiasaan yang dilakukan ataupun yang diprogramkan sekolah dalam memberikan atau membina karakter kepribadian peserta didik. Mungkin untuk implementasi awal hanya itu, Akang Teteh.
yang dapat saya sampaikan. Kira-kira demikian. Ya, baik, makasih Pak Ali Rahmat. Kemudian berikutnya ada pertanyaan lagi. Tadi mengenai implementasi ya kurikulum merdeka di pelajaran BK. Nah, sekarang kendala dan kesulitan apa yang Bapak hadapi ketika menerapkan apa itu namanya kurikulum merdeka di dalam BK, di dalam pelajaran BK, dan mungkin bisa juga kasih solusi mungkin ya Pak ya atas kendala itu. Ya, baik, terima kasih. Sekali lagi, kalau BK itu bukan mata pelajaran ya, tapi layanan. Bedanya, jadi di BK tidak memberikan pembelajaran seperti mata pelajaran yang lain gitu ya. Jadi BK ada layanan-layanan khusus yang harus diberikan kepada siswa tergantung kebutuhan-kebutuhan yang memang kan masing-masing anak beda-beda kebutuhan ya. Jadi layanannya tergantung kebutuhan. Kemudian untuk kendala yang dialami di sekolah kami, memang kurikulum Merdeka ini inovasinya banyak di bidang perkembangan teknologi gitu ya. Jadi apalagi sekarang di era modern, jadi kemajuan teknologi harus betul-betul dimanfaatkan. Nah, namun kendalanya karena memang di SMA Negeri 1 Pasir Kuda ini di pegunungan gitu ya kan. Jadi banyak kendala seperti sinyal masih nggak stabil, kadang mati lampu gitu. Terus anak-anak masih belum memahami bagaimana pentingnya guru BK gitu. Jadi anak-anak belum, karena memang belum ada, awalnya belum ada guru BK yang asli gitu, jadi anak-anak belum paham gitu apa fungsi, bagaimana kinerja ataupun kerja dari BK gitu ya. Mungkin untuk solusinya, alhamdulillah karena memang sekolah kami ikut sekolah penggerak, jadi ada dana khusus ya. Sebetulnya kami sudah pasang tower gitu ya untuk sinyal, kemudian sudah datang beberapa Chromebook gitu ya, ada lebih dari 50 kalau tidak salah. Nah, itu insya Allah bisa dimanfaatkan nantinya oleh siswa-siswa sebagai sarana untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Mungkin itu kan diantaranya. Di mute Kang Muhammad di Ya Pak, mute. makasih atas apa namanya jawabannya. Kemudian ada lagi pertanyaan yang akan disampaikan oleh Habibah kepada Habibah. Saya persilakan. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana antusias dan hasil pembelajaran siswa saat menggunakan kurikulum Merdeka tersebut, Pak, di sekolah. Kalau BK di awal gitu ya, guru BK biasa sama dengan guru mata pelajaran yang lain menyusun dulu program ya, program BK. Kalau di BK kalau mata pelajaran sama. Jadi kalau di BK mah kita menyusunnya itu harus melalui tahapan-tahapan gitu ya. Jadi untuk menentukan sebuah program kalau di BK ada tahapan-tahapan tertentu, di antaranya harus analisis awal gitu ya Teh. Jadi sebagai diagnosis awal kita harus asesmen terlebih dahulu gitu ya kalau di BK. Jadi kita contoh nih, ada sekarang lagi tahun ajaran baru ya untuk kelas 10. Kalau di nama sekolah penggerak itu kelas 10 fase F, kalau kelas 11 sudah fase E.
Jadi kita diadakan asesmen awal dulu. Jadi untuk menentukan nih masing-masing siswa ini masing-masing kebutuhannya seperti apa. Karena banyaknya siswa itu akan berbeda-beda masing-masing kebutuhannya. Jadi kita harus asesmen awal dulu. Nantinya supaya kita tahu bahwa si anak A kebutuhan layanannya apa, si anak B kebutuhan layanannya apa. Nah, dalam menyusun program, ketika program sudah disusun, sudah sesuai kebutuhan keadaan di sekolah, nah baru kita akan melaksanakan. Nah, karena sekolah penggerak sudah setahun, jadi memang ada beberapa program yang sudah dilaksanakan. Dan layanan-layanan seperti layanan individu, layanan bimbingan kelompok, klasikal, itu sudah dilaksanakan sesuai permasalahan-permasalahan yang terjadi selama beberapa bulan kebelakang ini. Mungkin itu Teh. Ya, baik. Terima kasih Pak Ali atas jawabannya. Nah, yang terakhir, apakah model pembelajaran ini sudah sesuai dengan yang disarankan atau tidak? Baik. Sebetulnya hampir kami menyesuaikan dengan kurikulum Merdeka ini. Sebelum kami terjun juga, kami dilatih oleh pelatih ahli beberapa hari sama dengan mata pelajaran yang lain termasuk guru BK. Kemudian juga kami tiap bulannya ada PMO atau laporan dengan pelatih ahli terkait kemajuan ataupun perkembangan yang terjadi di sekolah kami dengan menggunakan sekolah penggerak. Dan alhamdulillah memang kami harus memastikan bahwa kalau di BK anak-anak itu harus tersentuh, harus dibantu supaya kemampuan yang dimiliki ataupun potensi yang dimiliki oleh anak-anak itu dengan maksimal gitu ya. Jadi anak-anak dapat menyelesaikan permasalahannya secara optimal. Jadi kebutuhan-kebutuhan anak-anak bisa dibantu oleh guru BK dan bekerja sama dengan guru-guru yang lain dalam menyelesaikan segala permasalahan. Mungkin itu Teh diantaranya. Kami merasa memang kurikulum Merdeka ini sangat efisien, sangat baik untuk digunakan di khususnya di sekolah kami. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Insya Allah sangat memuaskan. Saya kembalikan lagi sama Kang Jadi. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ali Rahmat mengganggu sedikit waktunya untuk wawancara ya Pak ya. Ya, alhamdulillah sudah dapat banyak informasi, banyak wawasan mengenai kurikulum Merdeka tentang penerapannya di sekolah khususnya dalam layanan di BK. Mungkin itu saja wawancara dari kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ali Rahmat yang telah meluangkan waktunya. Dan untuk semuanya, bila taufiq wal hidayah wa hidayah wal inayah. Wassalamualaikum